akan menjelaskan apa itu Taman Siswa. Taman Siswa adalah lembaga pendidikan nasional yang berdasarkan pada budaya Indonesia dan semangat kemerdekaan. Nama Taman Siswa mengandung makna tempat belajar, di mana para siswa atau murid dibimbing dengan penuh kasih, kebebasan, dan tanggung jawab. Organisasi ini menjadi tonggak akhirnya sistem pendidikan nasional yang menolak diskriminasi sosial dan rasial pada masa penjajahan. Sekian, terima kasih guys. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang Taman Siswa. Taman Siswa itu didirikan pada tanggal 3 Juli 1922 di Yogyakarta oleh Ki Hajar Dewantara. Pada masa kolonial Belanda, sistem pendidikan sangatlah tidak adil. Sekolah hanya dibuka untuk anak-anak bangsawan dan bangsa Eropa, sementara kita bangsa biasa tidak memiliki kesempatan untuk belajar. Pendidikan digunakan oleh pemerintah kolonial sebagai alat mempertahankan kekuasaan, menjauhkan rakyat dari kesadaran kebangsaan. Ki Hajar Dewantara menentang sistem tersebut. Ia berpendapat bahwa pendidikan harus diberikan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa membeda-bedakan status sosial. Pendidikan menurutnya bukan hanya soal pengetahuan tetapi juga tentang pembentukan karakter, budi pekerti, dan semangat kebangsaan. Dengan semangat itu, ia mendirikan Taman Siswa sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem pendidikan kolonial sekaligus wadah untuk menumbuhkan kesadaran nasional dan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Peran Taman Siswa untuk Indonesia. Taman Siswa memiliki peran yang sangat besar dalam perjalanan bangsa Indonesia, khususnya di bidang pendidikan dan kebangkitan nasional antara lain. Pertama, menyebarkan pendidikan nasional yang berjiwa kebangsaan dan berakar pada budaya Indonesia. Taman Siswa memperkenalkan sistem pendidikan yang sangat menanamkan cinta tanah air dan rasa tanggung jawab terhadap bangsa. 2. Mendidik generasi muda agar berjiwa merdeka dan berkarakter. Melalui semboyan Merdeka Belajar dan Mendidik dengan Hati, Taman Siswa menumbuhkan semangat kebebasan berpikir dan bertindak dalam diri siswa. Yang ketiga, menjadi pelopor pendidikan non-pemerintah swasta nasional. Pada masa itu, hampir semua sekolah dikelola oleh pemerintah kolonial. Taman Siswa menjadi lembaga pendidikan pertama yang berdiri secara mandiri dan nasional. Yang keempat, menginspirasi sistem pendidikan nasional Indonesia setelah kemerdekaan. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara seperti asas ing ngarsa sung tuladah ing madya makun karsa tut wuri handayani diadopsi oleh pemerintah Indonesia dan masih digunakan hingga saat ini. Tokoh dan perannya. Ki Hajar Dewantara, pendiri dan pemimpin utama Taman Siswa. Ia adalah tokoh pendidikan nasional yang memperjuangkan hak rakyat untuk memperoleh pendidikan yang layak. Ki Hajar juga merumuskan asas-asas pendidikan nasional Indonesia dan menekankan pentingnya pendidikan karakter. Nyi Hajar Dewantara, istri Ki Hajar Dewantara yang turut berperan aktif dalam mengembangkan Taman Siswa, khususnya di bidang pendidikan perempuan dan keluarga. Drs. Sutomo dan Does Dekker. Mereka bukan anggota langsung, namun memberikan dukungan moral dan semangat nasionalisme kepada Ki Hajar dalam memperjuangkan pendidikan. Taman Siswa. Tujuan utama berdirinya Taman Siswa adalah untuk memberikan pendidikan yang merdeka dan nasional, bebas dari pengaruh dan tekanan penjajah. Beberapa tujuan pentingnya yaitu: 1. Memberikan kesempatan pendidikan kepada seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku, agama, atau status sosial. Yang kedua, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, kemandirian, dan budi pekerti luhur agar peserta didik menjadi manusia yang bermoral dan berjiwa merdeka.
Yang ketiga, meningkatkan kesadaran nasional dan semangat kemerdekaan melalui pendidikan yang berlandaskan budaya sendiri. Yang keempat, membentuk manusia Indonesia seutuhnya, sesuai dengan falsafah pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarsa sung tulada, yang artinya di depan memberi teladan. Terus kedua, ing madia mangun karsa, artinya di tengah membangun semangat. Yang terakhir, tutwuri handayani, di belakang memberi dorongan. Falsafah ini kemudian menjadi dasar dalam sistem pendidikan nasional Indonesia hingga saat ini. Saya akan menjelaskan apa itu akhir dan perkembangan organisasi dari Taman Siswa. Taman Siswa tidak pernah berakhir tetapi terus berkembang hingga zaman modern. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, lembaga ini bertransformasi menjadi bagian penting dalam sistem pendidikan nasional Indonesia. Pemerintah mengakui jasa dan pengaruh besar Taman Siswa dalam dunia pendidikan melalui berbagai kebijakan dan penghargaan. Banyak sekolah Taman Siswa masih berdiri hingga kini di berbagai daerah Indonesia, dari tingkat taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Selain itu, nilai-nilai Taman Siswa tetap relevan di era sekarang, seperti pendidikan karakter, kebebasan berpikir, dan cinta tanah air. Taman Siswa ini menjadi contoh bahwa pendidikan tidak hanya soal ilmu pengetahuan, tetapi itu pembentukan manusia berbudaya dan berakhlak. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi tersebut. Taman Siswa adalah simbol perjuangan rakyat Indonesia dalam bidang pendidikan. Didirikan oleh Ki Hajar Dewantara dengan tujuan mencerdaskan bangsa dan menanamkan semangat kebangsaan. Organisasi ini berhasil mengubah pandangan masyarakat tentang pendidikan. Melalui perjuangan dan ajarannya, Taman Siswa membuktikan bahwa pendidikan adalah alat paling kuat untuk membebaskan manusia dari penjajahan dan kebodohan. Segitu saja, sekian.